Sholawat aku nggak pernah putus dalam hati sambil doa, ya Allah jika memang ada rezekinya untuk putri saya langsung akikahkan ya Allah, dan 2 minggu kemudian Masya Allah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku ada di Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman juga bisa nanti belinya di Shopee ya. Ada banyak penjual Shopee, tapi hati-hati jangan beli yang bajakan ya, belinya yang asli, yang buatan aku, yang tulisan aku, jangan hasil bajakan. Semangat ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak I. Minta disamarin namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mbak Mel. Mbak izin ngasih testimoni sholawat. Nama aku I. Halo Mbak I. Tapi tolong samarin nama aku ya. Kejadiannya di bulan Januari 2024. Aku selepas lahiran dan masih masa nifas. Aku cuma bisa sholawat sehari 10.000 sholawat Jibril, dan nggak lupa aku sama zikir lainnya juga. Sekitar pertengahan bulan itu aku belum ada niatan untuk akikah putri aku yang baru lahir. Karena aku sudah tidak bekerja, suami hanya ojek, dan aku sama suami ingin mengakikahkan putri kami itu nanti jika kami ada rezeki lebih. Sholawat aku nggak pernah putus dalam hati sambil doa, ya Allah jika memang ada rezekinya untuk putri saya langsung akikahkan ya Allah, dan 2 minggu kemudian Masya Allah tabarakallah, bapak aku langsung berikan rezeki untuk akikah putri aku Mbak. Masya Allah, padahal aku nggak minta sama sekali sama bapak aku. Selain itu alhamdulillah aku dapat arisan Mbak. Nggak hanya itu Mbak, tiba-tiba aku dapat transferan dari orang yang punya hutang sama aku udah 4 bulan lamanya baru bayar. Itu aku sempat bengong Mbak, sedahsyat ini sholawat Mbak. Nggak hanya itu, kejadian 3 minggu sebelum lebaran Idul Fitri, aku nggak ada megang uang sama sekali. Aku sholat sambil sholawat nggak lupa. Doa sama ya Allah, beri rizki aku untuk bisa bayar zakat, dan alhamdulillah aku dapat kerjaan cuci gosok selama seminggu, dan uangnya aku langsung bayarkan zakat sekeluarga Mbak. Masya Allah. Dan 1 minggu sebelum lebaran, acara dari keluarga, dari mama mau ziarah ke almarhum kakek nenek aku. Aku gak ada uang untuk sewa mobil, luar biasa Masya Allah, aku dapat transferan lagi temen bayar hutang Mbak. Ya Allah, aku sisihkan untuk mama aku dan selebihnya untuk ongkos sewa mobil. Ya Allah Mbak, sungguh luar biasa benar-benar sholawat itu Mbak. Doakan aku ya Mbak biar tetap istiqomah dan bisa share terus kalau sholawat itu benar-benar luar biasa. Aku ambil kesimpulan Allah akan ngasih yang terbaik untuk semua hambanya di saat kita benar-benar lagi butuh. Apalagi kita minta untuk tabungan kita di surga nanti. Pasti cepet deh dikabulinnya. Makasih juga buat Mbak Mel yang terus ngasih motivasi tentang sholawat. Terima kasih Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak I, keren banget. Mbak I, kamu sampai terbengong-bengong sama hasilnya. Ya iyalah, orang kamu sholawatnya juga Masya Allah 10.000. 10.000 luar biasa. Nih, semoga aku juga bisa hari ini 10.000 termotivasi dari Mbak
Masya Allah ya, ini baru dapat 2.800, ini udah jam 9.22. Aduh, bentar lagi ngurusin masakan segala macem, rempong ya, emak-emak banyak kerjaan. Masya Allah Mbak I ya, aku lihat tadi kan baca ya, Mbak I ini sering minjemin duit ke temennya. Padahal Mbak I sendiri, maaf, bukan sultan ya Mbak ya. Kerjanya aja Mbak I, Masya Allah, masih mau nerima kerjaan cuci gosok, tapi mau minjemin uang ke temennya. Luar biasa loh Mbak I. Padahal nyari duit gak mudah ya Mbak ya. Ya Allah ya teman-teman, jadi semangat. Jangan bawaannya ngeluh mulu. Yang semangat nih, lihat nih Mbak I nih. Masya Allah luar biasa semangat banget. Dan memang begitu ya. Biasanya kalau orang-orang yang memang dia tahu rasanya susah. Makanya ketika orang minta tolong ya dia tolong. Karena dia tahu gak enak jadi orang susah. Gak enak ketika kesusahan gak ada yang menolong. Tapi tolong gitu ya. Tolong ya dek ya gitu ya. Kalau misalnya kalian pinjem uang ke siapapun, ke teman kalian, yang mungkin orang yang kalian pinjemin itu kelihatannya banyak duit, tetap ya niat untuk balikin. Ya, jangan sekedar minjem tapi nggak niat balikin. Auzubillah, hati-hati itu bikin rezeki seret. Kalau misalnya kalian merasa maaf, aku bukan misalnya kayak kalian yang sekarang lagi ngerasain di bawah lagi susah gitu ya, nggak bisa bayar utang, terus jangan merasa, ih Mbak Mel nih nyindir, enggak gitu loh. Teman-teman kalau misalnya kalian merasa susah terus, lihat lagi coba. Ya selain lihat sholatnya, lihat hatinya, lihat lagi. Ada nggak kalian nggak bayar utang ke orang gitu loh, ke teman kalian yang sengaja udah ada uangnya tapi nggak mau bayar karena buat kebutuhan yang lain dulu, karena yang lain juga penting gitu loh. Jangan, itu bikin rezeki seret. Nauzubillah, hati-hati teman-teman. Biar kata kalian cuma pinjem 20.000, 10.000, itu orang inget loh, inget pasti. Karena orang yang minjemin juga nyari duitnya nggak mudah gitu loh. Bayar. Kalau utangnya 100.000, kalian baru dapat 100.000, pas nih buat makan, buat anak, jajan segala macam. Bayarlah cicil ke temannya, bilang aku ada 20.000, boleh nggak aku cicil 20.000? Gitu ya teman-teman ya. Atau kalian pakai celengan, ya udah kalau gitu aku titip deh. Kalian bawa celengannya, aku titip celengan aku. Yang isinya 20.000, tiap ada 20.000 masukin, nanti udah 100.000 dia bongkar sendiri dah tuh. Gitu ya, jadi yang penting kita niat dulu, kalau nggak niat susah. Ya, aku bacain satu testimoni lagi ya teman-teman, ini dari Mbak Evi di Cibinong. Halo Mbak Evi. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah semoga Mbak Mes keluarga sehat selalu ya Mbak, amin. Saya Evi Mbak di Cibinong. Mbak aku mau cerita nih tentang keajaiban salawat yang aku alami. Sejak tahun 2023 kemarin. Pada saat itu saya kepengen nikah Mbak, saya belum punya modal sama sekali sampai akhirnya saya lihat VT Mbak Mel. Dan saya coba untuk ngikutin sampai akhirnya bisa hafal. Saya baca salawat munjiat, setiap saya sholat terus saya tahajud pun baca sambil nangis minta sama Allah kalau diizinin saya pengen ya Allah nikah tahun ini. Dan Masya Allah Mbak Mel, alhamdulillah terwujud, alhamdulillah. Dikira nikah enak ya? Nikah adalah apa ya? Membuka gimana bahasanya? Menikah adalah cobaan baru gitu loh. Apa ya bahasanya tuh aku sampai lupa mau ngomong. Tapi jangan takut nikah enggak ya. Cuman ya sudah menikah pasti tahu rasanya ya. Nano-nano ya teman-teman ya. Lanjut. Mbak Mel nakut-nakutin aja nih ya. Dan saya coba untuk udah itu ya. Alhamdulillah terwujud, ceritanya saya dan calon ikut acara waktu itu dan calon suami dapat undian tiket umroh Mbak. Dan Masya Allah Mbak Mel tiketnya bisa diuangkan untuk biaya nikah sebesar 25 juta, Masya Allah. Saya nangis Mbak Mel dan waktu itu sehabis resepsi pun saya nggak berhenti salawatan Mbak supaya nggak punya utang sehabis resepsi. Alhamdulillah Mbak, saya dapat uang dari resepsi lebih dari yang saya targetin. Begitu banyak Mbak yang saya rasakan, makanya saya semenjak itu nggak pernah nggak salawatan setiap hari meski nggak sekali duduk sambil kerja pun saya baca Mbak, Masya Allah. Alhamdulillah saya punya hutang riba Mbak, sedikit-sedikit udah mulai ada yang lunas. Doain ya Mbak biar utang riba saya cepet kelar, biar saya bisa bantu ibu saya. Karena dari dulu saya ngerasa saya nyusahin ibu saya terus Mbak Mel. Pernah saya bingung Mbak Mel ada utang riba yang harus saya bayar. Waktu itu saya baca munjiat gak berhenti, saya perlu uang waktu itu 1 juta. Tapi Masya Allah Mbak ada orang yang minjemin saya tanpa bunga 3 juta. Di situ pun saya nangis Mbak, saya gak nyangka orang itu bakal nolongin. Mbak Mel maaf ya kalau cerita saya kepanjangan. Pokoknya semenjak rajin baca salawat munjiat dan salawat Jibril, kehidupan alhamdulillah Mbak ada aja rezeki.
rezeki. Sekian dulu dari saya testimoninya Mbak Mel. Maaf kalau kepanjangan. Semoga Mbak Mel sekeluarga diberi keberkahan rezeki yang tak terhingga. Amin. Makasih sudah ngajarin saya untuk sholawatan. Sama-sama Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak, tuh kan aku lupa Mbak siapa namanya. Padahal baru aja aku baca ya. Mbak Evi di Cibinong. Kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang dengan sholawat itu Engkau selamatkan kami dari segala cobaan, yang dengan sholawat itu Engkau kabulkan hajat-hajat kami, yang dengan sholawat itu Engkau sucikan kami dari segala keburukan, yang dengan sholawat itu Engkau angkat derajat kami, dan dengan sholawat itu Engkau sampaikan kami pada cita-cita kami yang paling sempurna, baik ketika kami hidup maupun sesudah mati. Masya Allah teman-teman. Ya, salawat munjiat adalah sholawat yang diiringi dengan doa. Salawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Kemudian doanya sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat sampai wa ba'dal mamat. Itu doanya teman-teman. Kita doa itu ibadah. Yang namanya doa itu ibadah. Mau doa pakai bahasa Indonesia, mau doa pakai bahasa Inggris, mau doa pakai bahasa Arab, mau doa pakai bahasa Jawa. Yang namanya doa minta sama Allah itu ibadah. Ya teman-teman ya, ada pahalanya. Ingat. Nah ini doanya diulang-ulang. Pahalanya berulang-ulang. Dibarengin sama sholawat. Yang namanya doa, kalau diawali dengan sholawat itu udah pasti diterima. Udah pasti. Gak bakalan ketolak. Kalau doa-doa nggak ada sholawatnya bisa ketolak. Tapi kalau kita udah doa ada sholawat ya doanya naik. Gitu loh teman-teman. Ya aku juga membiasakan ketika doa aku ngikutin yang diajarkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber ya. Beliau juga diajarkan oleh guru beliau ketika berdoa. Pakai bahasa Indonesia ya bahasa aku sendiri. Tapi aku iringi dengan sholawat terus. Pertama kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah limpahkan rezeki yang berkah buat keluarga hamba ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah datangkanlah kemudahan ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah jadikanlah kedua putri hamba anak-anak soleha ya Allah yang hafal Quran sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah jadikanlah buku hamba berkah ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Gitu tuh teman-teman. Jadi kayak gitu terus tuh Masya Allah ya. Jadi teman-teman ayo salawatan. Masya Allah yang dirasain sama Mbak Evi luar biasa. Alhamdulillah butuh duit buat modal nikah. Masya Allah tiba-tiba calon suaminya dapat hadiah umroh yang bisa dicairin jadi 25 juta bisa untuk modal nikah. Dan alhamdulillah setelah nikah juga dapat uang kotaknya melebihi dari target. Alhamdulillah pelan-pelan hutang mulai terbayar. Teman-teman ada nggak yang ngalamin setelah baca sholawat dapat pertolongan melalui hutang? Kalau hutangnya bukan riba nggak apa-apa. Ya udah kamu pakai ini biar kamu pakai uangku dulu. Itu pertolongan juga teman-teman sama. Bukan kita yang cari kesana kemari ya. Oh kita udah sholawatan cari minta tolong ke si A, ke si B, ke si C dengan niat kagak bayar. Salah itu. Kalau misalnya teman-teman udah sholawatan niat supaya bisa bayar utang udah jatuh tempo atau ada penawaran pinjol baru, nah itu jangan, itu bukan pertolongan, itu ujian namanya. Atau ada tawaran pokoknya yang berhubungan dengan riba, jangan, itu bukan pertolongan.
Tapi kalau tiba-tiba ada temen lagi nggak niat ngutang, cuman cerita, "Aku lagi dikejar-kejar nih." "Kenapa?" "Iya kemarin tuh aku "Kenapa sampai minjol?" "Iya soalnya banyak kebutuhan, lagi begini gini gini." "Ya udah pakai uangku dulu, bayar gampang kapan-kapan." Nah itu pertolongan tuh teman-teman. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Evi lancar terus rezekinya, lunas utangnya, bisa nyenengin orang tuanya, bisa nyenengin ibunya, amin. Bisa bahagiain ibu ya Mbak ya, bisa ngajak ibu umroh bareng, amin. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, utangnya pada lunas, amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu istiqomah sholawat sampai akhir hayat ya teman-teman ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.